akan menjawab pertanyaan dari saudari Isabella. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo? Jawabannya yaitu Nishimura mengatakan bahwa karena Jepang sudah menyatakan menyerah kepada sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Soal yang kedua yaitu dari pertanyaan Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya yaitu mengapa Nishimura melarang Soekarno-Hatta untuk mengadakan rapat PKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Jadi jawabannya yaitu karena saat itu Jepang sudah menyatakan menyerah kepada sekutu, maka berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah status quo. Tentara Jepang seharusnya tunduk kepada pemerintah bukan sekutu. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara dari pertanyaannya yaitu apa itu anggota Chousangin? Chousangin adalah Dewan atau Badan Pertimbangan pada pusat saat pendudukan Jepang di wilayah Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sangin, yaitu apa itu gerakan bawah tanah dan mengapa hanya kaum muda yang aktif dalam organisasi tersebut. Jadi, gerakan bawah tanah adalah sebuah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia pada masa penjajahan Jepang. Perjuangan ini tidak terfokus pada perlawanan senjata, namun lebih fokus terhadap pembentukan solidaritas dan membentuk cita-cita perjuangan. Jadi, gerakan ini bersifat rahasia agar tidak ketahuan pemerintah Jepang. Maka dari itu, gerakan ini membutuhkan strategi. Maka dari itu, para pemuda yang kebanyakan berperan, walaupun tetap bekerja sama dengan tokoh nasionalis seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Pertanyaan kedua, pengaruh apa yang diberikan Jepang kepada Soekarno dan Muhammad Hatta dan mengapa harus mereka ini dipengaruhi? Jawabannya adalah pengaruh yang diberikan yaitu janji kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi ke Dalan, Vietnam. Jepang memberi janji kemerdekaan pada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Kemudian, Sultan Syahrir yang mendengar kabar kekalahan Jepang ingin agar proklamasi kemerdekaan tetap diproklamirkan sesegera mungkin. Dan mengapa Soekarno dan Muhammad Hatta yang harus dipengaruhi? Itu karena Soekarno dan Muhammad Hatta adalah tokoh nasionalis yang memiliki pengaruh besar terhadap bangsa melalui perjuangannya. Selain itu, Soekarno dan Muhammad Hatta adalah ketua dan wakil ketua PPKI yang berhak memproklamirkan kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Bapak. Pertanyaannya yaitu mengapa Subarjo berani melakukan rapat proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak terjadi, dan jika seandainya proklamasi tidak dilakukan? Jawabannya yaitu karena golongan tua menolak kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang, sehingga Ahmad Subarjo berani taruhan kepada golongan muda bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jika proklamasi kemerdekaan tidak terjadi, maka Indonesia masih terus berada di bawah pengaruh atau jajahan Belanda dan tidak akan menjadi negara yang berdaulat. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Raju, yaitu apa yang menyebabkan kegagalan para pemuda untuk memaksakan Soekarno dan kawan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jawabannya itu adanya pendapat golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang merupakan orang-orang yang cukup kooperatif kepada tentara Jepang, enggan untuk kemerdekaan segera diproklamasikan. Janji yang telah diberikan membuat para golongan tua tak ingin terburu-buru. Selain itu, kedudukan Jepang di Indonesia masih cukup kuat dan para golongan tua tak ingin ada pertumpahan darah terjadi. Dan halnya dengan golongan tua, golongan muda merasa Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Wikana sebagai perwakilan golongan muda mendesak Bung Karno untuk mengumumkan kemerdekaan. Mereka pun semakin geram dengan keputusan golongan tua yang dinilai terlalu bergantung dengan janji yang diberikan Jepang. Akhirnya, mereka menginisiasi untuk melakukan penculikan terhadap Bung Karno dan Hatta ke Indonesia. Pertanyaan saudari Rahel, yang jadi pertanyaannya ialah bagaimana cara naskah proklamasi disebarluaskan? Yang jadi jawabannya ialah naskah proklamasi disebarluaskan melalui koran dan surat kabar seperti Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung. Selain itu, naskah proklamasi disebarluaskan melalui radio, poster, spanduk maupun coretan di dinding.